Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini Mimin akan menceritakan sebuah cerita horor dari tulisan Heri Wijaya. Sebelum masuk ke pembahasan ceritanya, bantu channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Cerita kali ini yang berjudulkan Pengantar Jenazah. Maaf ya, gua izin pulang duluan bro, ucapku sambil membereskan jaket dan peralatan kerjaku. Saat itu jam masih menunjukkan pukul 23.13 atau sekitar jam 11 malam. Aku yang saat itu sedang kerja shift malam harus pulang lebih dulu karena mendengar kabar kalau ayahku di Bogor sakit sampai dibawa ke UGD. Tanpa pikir panjang, aku memberanikan diri meminta izin ke leaderku untuk pulang lebih awal. Untungnya dia berbaik hati memberiku izin, walau saat itu gudang masih cukup banyak pekerjaan. Oh iya, aku bekerja di salah satu gudang logistik di Jakarta Utara. Setelah keluar dari kawasan gudang, aku tidak pulang ke kontrakan, akan tetapi langsung menuju ke salah satu jalan besar untuk mencari bis dan berangkat secepatnya ke Bogor dengan masih memakai seragam kerja. Halo? Aduh, gak diangkat, keluhku sambil melihat layar ponsel. Aku sedikit panik karena memang berita ini sangat mengejutkanku. Padahal tadi nomor milik kakakku ini yang menghubungiku dan mengabarkan ayah sakit. Tapi sekarang ia malah tidak aktif. Aku semakin khawatir kalau mereka semua sibuk karena kondisi ayah yang memburuk. Sialnya, sudah berdiri 30 menit pun masih tidak ada kendaraan umum yang lewat. Setidaknya angkot untuk mengantarku menuju terminal. Aku lalu berpindah posisi, duduk di sebuah kursi kecil yang berada di bawah sebuah jembatan kereta. Malam semakin sunyi, tidak ada toko atau pedagang makanan yang buka. Benar-benar aku sendirian di sini. Sesekali ada motor lewat, tapi hanya sedikit. Ingin rasanya aku memesan ojek online, tapi mengantarku sampai terminal. Tapi entah kenapa hatiku berkata tidak. Alhasil aku tetap diam di sini menunggu kendaraan umum. Wajahku mulai cemas. Sesekali kata-kata kasar keluar dari mulutku. Aku cek ponsel, masih belum ada kabar dari keluargaku di Bogor. Malam mulai terasa dingin. Aku memakai jaketku. Sesekali aku merinding, tapi aku tak terlalu memikirkannya. Tak lama kemudian, sorot lampu kendaraan terlihat dari kejauhan. Tampak sebuah bis besar lewat. Aku berdiri dan mendekat ke jalan raya. Aku mencoba memberhentikannya dengan cara melambaikan tangan, tapi sang kondektur malah membalas lambaianku dengan gestur menolak. Karena tampaknya bis itu sudah tidak mengangkut penumpang lagi. Aku menghela nafas, semakin lesu dan kebingungan. Aku berbalik badan. Tiba-tiba sebuah klakson berbunyi dari jalan raya. Aku menoleh. Sebuah minibus sedang berhenti di pinggir jalan, seolah menungguku untuk naik. Namun anehnya, bis itu tidak memiliki sorotan lampu depan. Warna bisnya putih polos, tanpa motif ataupun logo. Aku mendekat dan pintu depan terbuka. "Pak, kemana ya?" tanyaku. Dengan nada datar sang supir menjawab, "Ke Bogor." Karena sangat kebetulan, aku anggap ini sebuah keanugerahan. Di tempat sepi ini aku mendapat bis dengan tujuan yang persis dengan tujuanku. Tanpa pikir panjang aku langsung naik. Sesampainya di dalam bis, ternyata di dalam cukup ramai dan penuh. Aneh, aku kira bis ini sepi, hanya ada satu kursi kosong di tengah. Aku duduk di sana dan langsung bersandar. Di sampingku, seseorang perempuan duduk sambil melihat ke luar jendela. Tampaknya dia tertidur. Sementara penumpang lainnya duduk manis, diam tak bersuara. Mereka tidak main ponsel atau saling mengobrol, tapi diam terpaku begitu saja. Bahkan seorang anak balita yang cenderung tak bisa diam pun terlihat tak bergeming sama sekali. Tak lama bis berjalan, aku mulai bisa merasa tenang. Aku kirim pesan ke kakakku kalau aku sudah dalam perjalanan. Masih belum ada kabar darinya. Singkat cerita, selama beberapa menit aku tak merasakan ada yang aneh di bis ini. Sampai suatu ketika,
Bis ini mulai masuk ke jalan yang dipenuhi pepohonan dan hutan di sana sini. Sebuah jalan yang asing bagiku selama perjalanan dari Jakarta ke Bogor. Apalagi bis itu tidak mengambil jalan tol. Awalnya aku berpikir bis ini mengambil jalan pintas, karena ini sudah malam juga. Jadi buat apa lewat jalan tol kalau ada banyak jalan pintas yang sepi seperti ini? Ya, itu masuk akal. Aku kembali bersendar, memejamkan mata dan mencoba tidur, walau sebenarnya perjalananku tidak jauh. Saat memejamkan mata itu, aku mendengar suara rintihan dari arah samping. Ya, dari arah perempuan di sampingku. Aku memejamkan mata dan menoleh ke arahnya, karena ia menghadap ke jendela dan rambutnya yang panjang. Aku jadi tidak bisa melihat wajahnya, tapi mendengar rintihannya, sepertinya ia sakit. Suara rintihan itu mulai berubah menjadi suara nafas yang sesak dan tersengal-sengal, seperti menderita asma. Aku semakin khawatir, apalagi saat ini sedang musimnya virus menular. Aku lalu memegang bahunya dan berkata, "Mbak, nggak apa-apa?" tanyaku penasaran. Tapi ia tak menjawab dan masih dengan posisi semula. Aku berpikir kondisinya amat tidak bagus. "Maaf ya Mbak," aku berinisiatif untuk melihat wajahnya. Aku menyingkirkan rambut-rambut yang menutupi wajahnya itu. Belum selesai menyingkirkan rambut, tiba-tiba dia menoleh dan langsung menatapku. Wajahnya pucat seperti mayat. Tatapan matanya kosong ke arahku, dan 2 buah kapas terpasang di lubang hidungnya, persis seperti mayat. Mulutnya terbuka dan mengeluarkan suara rintihan sekaligus sesak nafas seperti tadi. Aku kaget dan hampir terjatuh. Kemudian terpaku menatap perempuan itu. "Apakah ini nyata?" gumamku sambil dalam hati. "Tolong!" Aku ketakutan dan teriak sambil berdiri. Akan tetapi betapa terkejutnya aku saat aku berdiri dan melihat sekitar. Semua penumpang yang ada di bis ini berubah menjadi pocong. Satu persatu penumpang yang berbalut kain kafan itu menoleh ke arahku, persis seperti perempuan tadi. Lubang hidung mereka disumbat oleh 2 buah kapas. Wajahnya pucat. Semua tatapan mata mengerikan itu tertuju padaku. Aku langsung ketakutan, dan mau tak mau aku berlari ke arah supir untuk meminta pertolongan. Sesampainya di depan, sang supir masih fokus menyetir. "Pak, tolong, ada pocong," ucapku panik. "Ah, pocong apaan? Ngaco kamu," kata sang supir. "Bener Pak, itu pocong beneran," jawabku berusaha meyakinkannya. "Oh, itu teman saya, Mas." Sang supir lalu menoleh ke arahku, menunjukkan wajahnya yang rata tanpa hidung, mata maupun mulut. Melihat itu, aku langsung pingsan di tempat dan tak mengingat apa-apa. Keesokan paginya aku terbangun di pinggir jalan raya. Sekelilingku penuh dengan sawah-sawah. Entah di mana aku berada. Saat itu jam menunjukkan pukul 6:10. Aku berdiri, wajahku pucat dan badanku lemas. Tak ada siapa-siapa di sekitarku. Aku membuka ponsel dan menelepon kakakku untuk memastikan keadaan ayah. Masa bodoh dengan kejadian semalam. Yang penting adalah ayahku. "Halo, Teteh, gimana Bapak?" tanyaku saat telepon sudah bersambung. Bapak baik-baik aja kok," jawab kakakku. "Loh, katanya semalam telepon Bapak sakit dibawa ke UGD," tanyaku. Kakakku malah semakin bingung. Siapa telepon kamu? Teteh nggak telepon kamu kok. Lagi juga Bapak baik-baik aja, sehat kok. Ini lagi nongkrong di pos ronda orangnya," kata kakakku menjelaskan. Sontak aku merinding sekaligus bingung. Siapa menelponku semalam dan mengabarkan ayah sakit? Terus yang telepon semalam siapa? Yang bilang ayah sakit, suaranya itu persis suara Teteh loh. Nomornya juga nomor Teteh, balasku. Gak tahu, Teteh gak telepon kamu, tegasnya. Setelah itu telepon aku matikan. Aku lemas dan tak tahu harus bagaimana. Aku berjalan mengikuti jalan raya sampai akhirnya bertemu sebuah warung kopi. Aku duduk di sana dan menunggu bis lagi. Jujur saja, aku masih merasa shock setelah rentetan kejadian ganjil yang menimpaku. Tak lama aku mendengar seseorang berbicara
dari dalam warung. Anehnya mereka bicara dengan bahasa Jawa. Lantas aku bingung dan segera masuk ke warung, karena aku juga belum tahu di mana aku berada. "Permisi, ini daerah mana ya?" tanyaku sambil masuk di dalam warung. Salah satu warung lokal di sana kemudian menjawab, "Oh, ini udah masuk daerah Ngawi, Mas." Aku semakin shock saat mendengar jawaban itu. Ya, sejauh itu bis setan membawaku dari Jakarta ke Ngawi, Jawa Timur, dan hanya memakan waktu beberapa jam saja. Aku terdampar di tempat yang sama sekali aku tidak kenal. Oke, mungkin sekian dulu cerita dari Mimin. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.